Kawan muda, di antara para calon wakil presiden yang bertarung pada pemilu 2024, Gibran Rakabuming Raka seringkali tidak dianggap. Gibran dinilai lawan-lawannya sebagai bocil yang tidak ngerti apa-apa. Meremehkan sekali ya kawan muda. Padahal selama menjabat sebagai wali kota Solo, banyak sekali prestasi Gibran. Yuk kita lihat apa aja sih prestasi cawapres bocil ini. Pertama kawan muda, yang paling terlihat adalah pertumbuhan ekonomi kota Solo. Awal Gibran menjabat, pertumbuhan ekonomi kota Solo minus 1,74% loh kawan muda. Di tahun 2022, pertumbuhannya tercatat 6,25%. Luar biasa kan kawan muda? Pertumbuhan ekonomi kota Solo tidak dapat dipisahkan dengan kerja keras Gibran sebagai wali kota membangun fisik kotanya. Berbagai revitalisasi dilakukan terhadap bangunan bersejarah ataupun yang berpotensi dalam perkembangan ekonomi kota Solo. Misalnya nih kawan muda, revitalisasi Ngarsopuro dan koridor Gatot Subroto hingga mengalami transformasi signifikan. Kawasan Ngarsopuro diperpanjang menjadi pusat industri kreatif dengan menghubungkan Night Market Ngarsopuro dan Jalan Gatot Subroto. Revitalisasi juga dilakukan pada Solo Technopark hingga menjadi ruang publik kreatif. Beberapa fasilitas baru ditambahkan, seperti lapangan basket, lapangan futsal, serta ruang riset dan pengembangan teknologi. Kawan muda, kamu pernah dengar nama Lokananta? Nah, Lokananta adalah perusahaan rekaman pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan bantuan Kementerian BUMN, Lokananta kini sudah direvitalisasi sehingga memiliki museum, galeri studio rekaman, arena pertunjukan, arena kuliner, hingga galeri UMKM. Revitalisasi lainnya dilakukan pada Taman Pracima di Kompleks Pura Mangkunegaran. Kini, Taman Pracima menjadi destinasi wisata yang indah kawan muda, dilengkapi dengan kebun bunga, bangunan estetik, dan air mancur. Selain itu, destinasi wisata kota Solo juga bertambah dengan revitalisasi Taman Satwa Taru Juruk, yang biasa disebut Solo Safari. Tidak hanya revitalisasi yang mengembalikan bangunan lama melebihi masa jayanya, Gibran juga melakukan berbagai pembangunan fisik di kota Solo. Oke, mari kita mulai dari Shelter Manahan. Konsep food court dengan memanfaatkan area parkir yang berdampingan dengan jogging track Stadion Manahan. Lalu, sebagai wali kota Solo, Gibran juga membangun sentra IKM Mebel Gilingan yang menempati lahan seluas 5.000 meter persegi. Nah, sentra ini mendukung kualitas dan pemasaran produk-produk mebel di Solo. Ada juga pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang juga menjadi salah satu prestasi Gibran kawan muda. Salah satu ikon kota Solo ini menjadi tujuan wisatawan setelah rampung dibangun pada November 2022. Masjid Raya Syekh Zayed luasnya mencapai 3,6 hektar. Sehingga mampu menampung 10.000 orang. Wah, hebat sekali ya pembangunan kota Solo di bawah Gibran. Kamu sudah lihat belum bangunan-bangunan yang sudah kita bahas tadi? Kalau belum, kawan muda harus segera nih ke kota Solo dan menyaksikan langsung perubahan di kota budaya ini. Tapi kawan muda, prestasi Gibran tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Prestasi lain yang ditorehkan adalah penghargaan dari Setara Institute yang menobatkan Solo sebagai kota paling toleran di Indonesia. Solo juga mendapatkan sertifikat Adipura, kategori kota besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023. Pemkot Solo juga meraih penghargaan Universal Health Coverage dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penghargaan ini memperlihatkan keberhasilan pemerintah kota dalam cakupan layanan kesehatan yang luas dan berkualitas untuk seluruh warga kota kawan muda. Dengan sederet prestasi tadi, tidak heran kalau Gibran mendapat sebutan wali kota terpopuler di Indonesia. Gibran, sebagai wali kota memang memberikan dampak signifikan bagi kota Bengawan. Kawan muda, sotomikuy. Prabowo Gibran, Man of Our Time.